Terima kasih. Tepuk dulu. Ya, masih semangat lagi Pak Kita ingin mengetahui bagaimana kabar kalian hari ini. Alhamdulillah. Untuk daftar hadir yang tidak masuk, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Taufik. Taufik. Oh iya, sudah itu saja ya. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Kita akan menampilkan bahan ajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Akan tetapi sebelum itu tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu dengan harapan, dengan tujuan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa diridhoi oleh Allah. Yang pertama, yang kedua, kita bisa supaya lebih fokus belajar dan mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat kelak di masyarakat. Silakan diikuti doa. Sebelum kita mulai belajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dapat ya ini. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Bisa dilihat di screen. Kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kompetensi dasar atau materi pengetahuan yang harus kita pelajari dan harus kita pahami setelah kita belajar nanti adalah kita bisa mampu untuk menganalisis makna iman kepada Rasul pada KD pada indikator. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, saya ingin tahu, sebelum kita belajar tentang Rasul-Rasul kekasih Allah, saya ingin tahu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah? Ada berapa? Yang bisa jawab? Angkat tangannya bisa jawab? Ya, Ilham. Ada berapa, Lin? 25, Pak. Ada 25. Bisa disebutkan? Bisa. Ya, yuk. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi di situ nanti kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, mulai dari definisi perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian sifat wajib Rasul, sifat mahal Rasul, kemudian sifat jaiz Rasul, kemudian hikmahnya kita mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan pada pagi hari ini pembelajarannya atau pembelajaran inti maksudnya Pak Kita adalah yang pertama kita amati kejadian di sekeliling kita tentang materi pada pagi hari ini, yaitu kejadian tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kejadian di lingkungan kita, terutama di negara kita. Itu ada beberapa orang yang mengaku atau akui dirinya sebagai seorang nabi atau orang yang menerima wahyu dari malaikat Jibril yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semuanya sudah paham, sudah tahu dan sudah mengimani bahwasanya Nabi dan Rasul yang paling akhir atau utusan Allah yang paling akhir adalah Nabi Muhammad. Dan setelah itu la Nabi ya ba'da,
Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Akan tetapi di kehidupan kita nyatanya masih ada saja orang-orang yang mengakui sebagai utusan Allah. Nah, setelah kita mengamati nanti, kita berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Miftah bagi. Silakan berdiskusi untuk memecahkan masalah dari kejadian-kejadian yang kita amati. Setelah itu dirangkum, hasil dari rangkuman kalian nanti silakan dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian untuk menjelaskan hasil dari pemahaman kalian setelah berdiskusi. Setelah itu kita selesai kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya akhiri dengan, atau kita, kalian semuanya menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian saya akan memberikan evaluasi, tidak perlu dikerjakan di sini di sekolah ketika jam 4 minta, karena waktu tidak akan menutupi, melainkan saya berikan tugas rumah, istilahnya adalah PR, pekerjaan rumah. Nah, itu adalah rujukan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk membarakan, untuk meningkatkan motivasi kalian, saya minta ya satu kali dulu ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Tekung luar biasa. TBM. TBM solid aduso. Oke, terima kasih. Di papan di screen saya sudah menampilkan dari peta konsep kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah. Kemudian yang kita pelajari yang pertama adalah iman kepada Rasul. Ya. Kemudian yang kedua adalah tugas-tugas dari Rasul. Setelah itu kita telaah makna, pemahaman segala materi yang berkaitan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Setelah itu kita akan mempraktekkan perilaku supaya kita bisa terbiasa dengan kebaikan, yaitu meneladani sifat dan perilaku Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tolong diamati dengan saksama, dipahami. Apa yang saya tampilkan ini adalah kejadian-kejadian tentang seseorang yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Yang pertama adalah Lia Eden. Di situ ditampilkan gambar Lia Eden, Lia Aminuddin alias Lia Eden. Mendatangi KPK Senen pada hari Senin tanggal 16 bulan 2 tahun 2015. Itu situs beritanya ada di kompas.com. Di atasnya itu adalah jamaah. Dia ini mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Padahal kita sudah paham, setelah Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akidah manusia, Nabi abada. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Oke, kita sudah paham. Tapi di sini pada tahun 2015 ada seseorang yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Artinya dia mengaku sebagai seorang utusan, sebagai nabi. Kemudian yang kedua, ini adalah di Bandung, Jawa Barat. Beritanya ada di kabar petang di TV One, yaitu seseorang yang mengaku sebagai nabi. Atau dengan kata lain, ini adalah nabi palsu. Bagaimana beritanya? Mari kita simak bersama-sama. Mereka menuntut agar Pusdiklat dibubarkan karena pimpinan Pusdiklat Dai itu, Abdul Rashid, mengaku sebagai seorang nabi. Polisi menangkap Abdul Rashid dan sejumlah pengurus lainnya. Saat ini masih menolak
2017. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Yayasan Pusdiklat Dai Bayi Zanati menyatakan sesat baik oleh warga maupun Majelis Ulama Indonesia serta pimpinan yayasan tersebut mengaku sebagai nabi. Kehadiran Yayasan Pusdiklat Dai Bayi Zanati membuat resah warga Cijawura, Buah Batu, Bandung. Begitu banyak ajaran Pusdiklat tersebut yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ajaran sesat Pusdiklat tersebut, warga dan pihak Kecamatan Buah Batu berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini salah satunya yang tadi disampaikan oleh beliau menyampaikan bahwa ajarannya meminta salah satu yang mungkin tindakan yang sudah dilakukan oleh kecamatan saya sudah alhamdulillah kita selalu sama dengan pertanyaan bisa lebih menenangkan Pimpinan Pusdiklat Abdul Rashid serta sejumlah pengurus lainnya telah diringkus polisi. Saat ini mereka menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Nah, sudah. Dari apa yang saya tampilkan, yaitu kejadian yang tidak wajar, yang seharusnya tidak ada nabi lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad, tapi masih merajalela di lingkungan kita. Itu masih ada orang yang mengaku sebagai nabi. Dia mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Dari apa yang saya tampilkan dari kejadian ini, ada pertanyaan anak-anak? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ayo. Dari apa yang ditampilkan itu? Sudah paham semuanya? Hah? Paham apa yang saya tampilkan dari kejadian ini? Ini adalah sebagai bahan perenungan kalian sebagai kegiatan sumber belajar pada pagi hari ini. Nah, kita amati kejadian-kejadian yang seperti itu. Permasalahannya adalah kenapa kok masih ada orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah, padahal kita sudah meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Nah, maka dari itu kita nanti akan mencari jawabannya. Jawaban itu silakan dituangkan berupa resuman di kertas yang sudah ada di masing-masing kelompok, sudah saya sediakan. Kasih nama kelompoknya, siapa saja anggotanya, kemudian resuman. Itu nanti. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul itu maksudnya adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar apa? Agar selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian di sini ada definisi Nabi dan juga Rasul. Jadi kalau kita paham dari kedua definisi ini, kita akan bisa membedakan, oh ini Nabi, oh ini adalah Rasul atau utusan Allah. Kemudian perbedaan dari Nabi dan Rasul ini apa? Ada yang paham? Nabi itu apa nih?
Nabi itu siapa? Manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, akan tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Beda halnya dengan Rasul, sama-sama diberikan wahyu Allah, akan tetapi berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, umat manusia. Oke. Selanjutnya adalah dasar hukumnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada pada Al-Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 136, yang mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab. Nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu konteksnya di sini adalah kitobnya adalah kepada Nabi Muhammad, dan juga kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang telah tersesat sangat jauh. Dhalalan ba'idah. Ini dasarnya. Ada palsu yang kian marak di Indonesia. Yang pertama sebabnya yaitu munculnya nabi palsu dikarenakan kurangnya pemahaman bagaimana beragama Islam dengan baik dan benar. Alasan yang kedua yaitu karena mereka belajar keimanan tanpa adanya seorang guru. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja sebabnya. Apa ada pertanyaan? apa sih? Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa sebabnya orang itu berani untuk menampilkan diri sebagai nabi? Kami dari kelompok 4. Apa gunanya dia mengaku sebagai nabi palsu? Apa gunanya dia mengaku sebagai nabi palsu? Ya. Yang pertama yaitu dia ingin mencari sensasi, ingin terkenal, dan dia ingin diakui sebagai nabi yang ke-26, meskipun itu melenceng dari ajaran agama Islam. Sudah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kita sudah pada tahapan pembelajaran yang di akhir atau penutup. Akan tetapi sebelum itu, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi setelah mengamati kejadian di lingkungan kita, kemudian kita berdiskusi, kemudian kita bertanya jawab di antara teman, dan kita sudah bisa saling memahami dan meyakini bahwa tidak ada utusan lagi selain diutusnya Nabi Muhammad, atau tidak ada nabi lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad. Mari kita tarik kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dibaca? Bisa ya? Bisa. Ayo, yang pertama kesimpulannya
terakhir yang pertama. Nah, kemudian sifat sifat jais adalah Nabi dan Rasul itu sama-sama seperti manusia lainnya. Itu sifat jais. Kemudian terakhir, tugas dari para Rasul adalah tauhid, tata cara beribadah, kemudian hukum-hukum Allah, kemudian teladan kepada yang terakhir oke itu silakan bukan nanti apa ya tadi ngomong apa ini lupa baca dulu ya. Nah, anak-anak di sini ada lembar kerja untuk peserta didik, yaitu tentang iman kepada Rasulullah. Ini nanti linknya silakan disalin di HP-nya masing-masing. Kemudian link ini adalah isinya lembar kerja peserta didik atau pekerjaan rumah PR berisi evaluasi tentang iman kepada Rasul dikerjakan di rumah. Ya, mungkin itu yang bisa Pak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk terus belajar mata pelajaran apapun, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, supaya kita bisa lebih memotivasi diri kita untuk bisa terus lebih baik. Terakhir kita yel sekali lagi, setelah itu kami tutup. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 1 Tekung luar biasa, TPM solid Arso. Nah, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.